Selamat sore Ibu, sebelumnya terima kasih sudah hadir pada sesi konseling hari ini. Sebelumnya kenalin, saya Trisna, selaku konselor pada hari ini. Apa benar dengan Ibu Rutin, ya? Ya. Usianya berapa Bu kalau boleh tahu? Berapa? Sebelumnya izin bertanya Bu, untuk motivasi datang ke konseling hari ini itu apakah dari diri sendiri atau dengan orang lain, ya? Diri sendiri. Terkait apa nih Bu untuk keluhannya? Kalau lapis itu kepala pusing, lapis apa ya, anak-anak gitu ya, kepala pusing. Tekanan darahnya apa tinggi Ibu? Iya. Oh, masuk di hipertensi Ibu. Apa sebelumnya dari riwayat keluarga apakah ada riwayat hipertensi Bu dari bapak Ibu? Dari keluarga, dari kakak. Jadi baru tahu riwayat hipertensi itu dari cek darah kemarin gitu. Iya. Dan saya baru dapat ini Bu. Cek darah hipertensi. Iya. Baik Bu. Jadi apa ini ada hubungannya dengan stres Ibu? Untuk sebelumnya apakah Ibu pekerjaannya apa nih? Ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga. Untuk pekerjaan di rumah itu apakah ada yang membantu seperti anak? Nggak ada. Nggak ada. Jadi sendiri. Iya. Semua pekerjaan mulai dari masak, mencuci. Iya, semua sendiri. Mungkin kecapean. Oh ya, ya betul sih Bu. Soalnya karena kecapean itu bisa meningkatkan stres. Yeah. Terus stres ini bisa memicu tekanan darah tinggi naik tadi Bu. Sebelumnya Ibu suka aktivitas fisik apa gitu? Jalan-jalan kah? Atau kadang enggak? Iya, kadang jalan, kadang ya aktifnya cuma di rumah. Oh, di rumah karena bersih-bersih atau bersih. Jadi kalau misalnya jalan-jalan keliling rumah atau ya jarang itu paling kalau ke belanja gitu. Oh, belanja. Tapi udah bagus Bu, karena aktivitas fisiknya kan di rumah mengerjakan pekerjaan di rumah begitu. Jadi kalau misalnya sehari itu biasanya kalau misalnya jalan tadi Bu, itu apakah berapa menit Bu? 10 menit, 20 menit atau bagaimana? Ya sekitaran itu 15 menit, 10 menit. Soalnya belanjanya kecil. Oh, belanjanya di daerah mana Bu? Keluar kantin. Itu sekitar 15 menit. Tapi itu udah bagus Bu, 15 menit itu udah waktu aktivitas fisik yang cukup untuk kita orang normal begitu. Baik Bu, untuk riwayat makan gimana Bu? Apa kebiasaan makan Ibu itu biasanya lauknya apa? Kalau sudah makan sate? Ya ikan, ya tahu tempe. Itu pengolahannya gimana Bu? Digoreng, ditumis? Digoreng. Kalau sayur ya kadang ada sopnya, kadang ya tumisan. Kalau untuk garam Bu, biasanya kalau sekali masak tuh garamnya berapa sendok? Tergantung. Dikasih 1 sendok kurang asin ya kasih lagi. Kadang ditambah kayak satu gitu. Itu jadi semua masakannya ada tambahan garam gitu, mulai dari ayam goreng ataupun sayurnya. Baik Bu, itu mungkin juga yang bisa jadi pemicu hipertensi tadi Bu, karena sebenarnya sehari itu garam itu bolehnya itu 1 sendok teh. Tapi Ibu sukanya makan asin Ibu? Jadi tiap hari harus ada makan asin. Kalau nyemil gimana Ibu? Kalau nyemil ya gorengan nyemilnya. Ada kerupuk. Kalau mie instan biasanya sering makan juga Bu atau tidak? Tapi kalau nyemil lebih ke gorengan. Ya. Kalau ciki-cikian gitu Bu, jajan juga nggak suka. Tapi yang pasti gorengan ya. Kalau boleh tahu biasanya sehari nyemilnya gorengan tuh berapa biji Bu? Ya 2 sampai kalau tempe kalau ada ya terus enggak
Penting susah ya. kalau ada Tapi dimakan ya tapi emang enak ya bu gorengan tuh. Biasanya gorengan itu tempe goreng atau yang bertepung bu? Iya, bertepung. Yang bertepung. Jadi kalau ada gorengan ya dimakan terus gitu. Itu setiap hari atau ya kadang-kadang bu? Ya. Kalau buah dan sayur gimana bu? Apa ibu suka konsumsi? Ya kalau buah itu jarang sih, kalau ada ya Untuk sayur mungkin bu, mungkin kan tadi ibu suka goreng ayam, itu mungkin sayurnya ada di lalapan gitu. ya kan ya kadang tumis, kangkung kayak ditumis. Kalau buah tadi, buahnya yang biasa ibu konsumsi apa? Pepaya. Itu sehari biasanya berapa? Kalau makan buah ya kan banyak, terus kayak makan gorengan tadi. Jadi biasanya makannya berapa potong bu? Yang kita ya lebih lah. Lebih. Buah, tapi kalau sayur jarang, kalau buah sering dulu. Kalau saya kan waktu makan saja. Waktu makan sayur. Tapi apakah tiap hari itu ada lauk sayur bu? Atau ya jarang-jarang ada? Tapi tiap hari tadi masaknya digoreng ya bu? Kalau yang rebus tadi yang sop dan terus tadi ibu bilangnya Cici juga nggak makan ibu, tapi keseringan makan gorengan tadi. Nah gorengan tadi itu bisa memicu ini bu, hipertensi tadi, karena kan pengolahan makanan kayak yang serba digoreng itu kan minyaknya banyak. Sekali gorengan tuh pasti asin kan bu, itu kita juga kalau itu gorengannya beli atau buat sendiri bu? Beli. Nah beli kan kita juga nggak tahu ya bu itu garamnya seberapa, padahal tadi garamnya itu kalau bisa saat itu mas satu sendok teh tadi. Kalau beli kan kita nggak tahu ya bu itu garamnya berapa. Yang penting enak dan asin gitu, gurih ya bu. Iya gitu. Baik bu, jadi karena dari pola makan dan kebiasaan ibu tadi yang mungkin juga dipengaruhi sama stres karena pekerjaan rumah semuanya kan ibu yang mengurus, nah itu kan menunjukkan hipertensi. Nah mungkin kita ini bisa mengubah kebiasaan makan ibu. Jadi pengolahan makanan ini tadi kan juga memengaruhi terjadinya hipertensi ibu. Jadi mungkin mulai dibiasakan untuk makanan yang serba digoreng itu bisa diolah jadi makanan yang kayak kukusan gitu bu. Kayak contohnya itu mungkin ayam jahe kukus atau ayamnya diungkep gitu. Jadi dikurangin minyaknya. Sama yang gorengan tadi bu, gorengan tadi itu kan banyak minyak, terus sama ada banyak garamnya gitu. Nah itu juga bisa dikurangi bu. Nggak apa-apa kok kalau misalnya tiap hari makan, tapi yang penting porsinya itu dikit, maksudnya kayak cuma 1 biji aja gitu. Apa mungkin dari ibu ada yang mau ditanyakan? Kalau selain buah, banyak buahnya ya. Kalau hipertensi itu seharusnya buahnya apa? Buah pepaya tadi itu bisa bu, terus pisang bu, pisang itu juga tinggi kalium, sama sebenarnya dari sayur bu, sayur hijau itu bagus kayak mungkin sawi mungkin bisa ditumis juga bisa bu. Sebenarnya itu pakai minyak tuh nggak apa-apa, yang penting minyaknya dikit. Jadi kalau misalnya di sayur cepet, tadi ibu udah bagus banget sayurnya pisang, nah ditumis juga bisa karena kan minyaknya lebih sedikit nih bu gitu. Mungkin buahnya berapa kali? Buahnya itu kalau bisa sebenarnya tiap makan tapi kayak satu potong gitu bu. Jadi kalau misalnya pepaya itu kan ada beberapa bagian itu nanti satu itu satu potong pepaya itu bisa cukup. Atau mungkin cemplungnya tadi itu diganti nambah buah lagi nggak apa-apa bu, soalnya kan terus kalau mungkin karena ibu suka asin nih bu, itu mungkin bisa
cemilannya itu bikin cemilan yang asin, nggak bikin sendiri kan lebih tahu gitu. Kayak misal sebenarnya gorengan tuh nggak masalah, tapi nanti ibu bikin gorengan mungkin nggak di minyaknya nggak banyak, jadi mungkin minyaknya dikit, terus nanti bikin sendiri kan lebih tahu gitu untuk takarannya garamnya berapa. Terus untuk aktivitas fisik tadi itu udah bagus banget, soalnya kan juga jalannya jalan gitu, jadi mungkin bisa lebih konsisten kayak tiap hari jalan gitu, atau enggak pas beli sayur mungkin itu jalan nyari-nyari di tempat yang dekat, atau mungkin pagi itu nanti jalan-jalan pagi sama bareng anak bareng keluarga begitu. Untuk kalau untuk dari pengolahan makan tadi apa ibu bisa ya bu untuk merubah, nggak harus langsung sesuai dibungkus bu, tapi pelan-pelan apa ibu bisa Dicoba nanti. Harus itu harus iya dicoba. betul. Bagus bu, soalnya ibu sudah mengetahui ya bu, jadi Iya. itu bisa memengaruhi hipertensi gitu. Ibu juga bagus tadi konsumsi buah, jadi nggak konsumsi ciki, tapi mungkin gorengannya tadi gitu Iya, yang gorengannya. mungkin kalau ibu ada waktu tadi itu ya bikin sendiri gorengan, atau bikin makanan asin sendiri, kayak mungkin selain gorengan itu mungkin keripik, tapi keripiknya juga goreng sendiri gitu kan. Sebenarnya beli itu nggak masalah, cuma kita kan juga nggak tahu ya bu untuk isiannya garamnya itu apa. Tadi kan untuk mie instan juga ibu jarang gitu rasanya, itu juga udah bagus bu, soalnya di garam di mie instan tuh banyak banget bu, dan itu melebihi seharusnya yang sehari dikonsumsi garam. Terus untuk stres mungkin karena tadi anak-anaknya kurang membantu ya bu, nah itu itu mungkin biasa aja bu, nggak apa-apa, jadi nanti bisa ngurangin stresnya ibu. Terus apa enggak nanti kayak jadi ibu bisa agak santai juga nih bu, jadi nggak pusing begitu. Apa mungkin terlalu capek ya? Ya terlalu capek itu Bisa nanti. udah terlalu capek, terus sama ini bu konsumsi makannya kurang Sehat. iya, kurang sehat. Tapi ibu udah bagus kan tadi udah konsumsi buah sama sayur, meskipun sayurnya juga jarang-jarang, jadi mungkin sama ayamnya tadi dimasak. Mungkin ibu ada tahu resep masakan ayam selain digoreng bu? Dipepes. Ya dipepes tuh bisa bu, dipepes. Untuk tahu itu kan bisa diungkap di kuning gitu, itu enak ya bu. Sambil Jadi ikan ya di kuning, iya biasa kuning. sama depan Aja. ya. Coba nanti. Baik bu, keren banget bu udah mau berubah dan udah tahu, jadi udah tahu ya bu untuk hipertensi itu pemicunya ada apa saja, dari pola makannya, aktivitas fisiknya, sama dari stres ya. Untuk orang itu mungkin ibu juga bisa eh, mencari tahu sendiri gitu, mungkin bu faktor stresnya karena apa, mungkin karena kecapean tadi atau mungkin ada yang lain, ibu bisa bilang ke saya, jadi kita bisa bareng-bareng gitu loh bu untuk merubah gimana untuk mengurangi hipertensinya ini gitu. Stres. Enggak stres. Iya, nggak stres. Atau enggak ini bu, ibu sukanya hobi apa gitu? Hobinya memasak atau mungkin kumpul sama tetangga? Iya, ngerumpi. Nah, itu kan bisa buat mengurangi stres tadi Iya. ya bu. Jadi kan kayak omongan tetangga ini bilangnya, aduh aku stres ini, jadi bisa saling Curhat. iya curhat, bisa saling curhat, terus jadinya mungkin itu bisa mengurangi stres tadi bu. Kayak gitu. Itu nggak apa-apa bu, bener nggak apa-apa. Yang penting stresnya berkurang Daripada diam di dalam. iya betul, kalau diam di dalam terus nanti kepikiran, terus stres, kerjaannya numpuk atau gimana, jadinya nanti malah muncul hipertensi. Mungkin bu karena ibu suka bareng sama tetangga, mungkin bisa tuh bu kayak ngerujak bareng gitu kan, itu kan makan buah juga, jadi kayak ajak bareng-bareng teman-temannya, kan kita ngerujak, itu bisa juga ngerubah pola makan.
Jadi apa ibu ada yang ingin ditanyakan untuk menu masakannya bu? Atau ada keluhan lain sih bu? Apa lebih diperbanyak makan sayur ya? Iya bu, makan sayur soalnya karena sayur itu tinggi kalium ya bu, jadi kalium itu bagus buat tubuh dan mengurangi hipertensi tadi bu. Jadi kayak tadi seperti pisang. Sayur yang direbus ya? Iya, sayur yang direbus. Sebenarnya ditumis nggak apa-apa bu, tapi minyaknya dikit. Sama tadi yang paling penting adalah garam. Garamnya nggak boleh banyak-banyak. Mungkin kalau misalnya ibu pengen yang asin tuh mungkin cari yang alami bu. Biasanya kan kalau ikan tuh kan rasanya udah gurih sendiri kan ya bu. Nggak di terlalu banyak garam pun biasanya lebih enak. Jadi rekomendasi menunya tadi ada pengolahannya di selain digoreng ada direbus, itu sama ada ditumis tapi minyaknya sedikit. Udah keren sih bu. Soalnya ibu datang ke konseling ini untuk memotivasi diri sendiri. Ibu dari sesi konseling yang udah kita lakuin tadi, apakah ibu bisa menjelaskan kembali mengenai apa saja sih yang harus dilakukan ibu untuk merubah pola kebiasaan pola makan? Mengurangi makanan asin, terus makanan yang mengurangi gorengan, makanan goreng, aktivitas fisik seperti jalan atau renang, untuk stres, ngobrol sama tangga atau apa ya? Udah baik banget bu. Jadi ibu sudah benar-benar mendengarkan apa yang udah saya jelasin. Jadi saya izin menjelaskan kembali nih bu. Jadi untuk pola makan itu tadi ada untuk mengurangi konsumsi asin itu garamnya tadi 1 sendok teh ya bu untuk garam itu maksimalnya. Terus untuk yang kedua tadi mengurangi gorengan. Jadi gorengannya itu karena tadi ibu gorengannya beli seperti yang saya jelaskan tadi mungkin ibu bisa bikin masak gorengan sendiri dengan takaran garam sama minyaknya yang lebih baik. Terus untuk aktivitas tadi betul itu bisa jalan sama beres-beres rumah itu juga aktivitas fisik ya bu. Terus untuk mengurangi stres tadi juga sudah betul kalau bisa ngobrol-ngobrol sama tetangga, ikut aktivitas-aktivitas kayak senam. Jadi sudah bagus bu untuk penjelasan. Bu, jadi apa yang pertama kali mungkin bisa ibu lakuin untuk bisa mengurangi hipertensi ini bu? Mengurangi makanan asin. Betul, mengurangi makanan asin tadi. Makanan yang goreng itu dari tadi yang direbus. Apa ya? Kalau aktivitas fisik ya olahraga, jalan kaki. Kalau stres ya kita ngobrol, kita sharing. Iya, sharing. Tidak stres. Tapi untuk keluarga mendukung ya bu untuk pola makannya. Mungkin apakah ada anaknya ataupun suaminya mungkin makannya beda dengan apa yang biasanya ibu masak? Ada anak-anak ada yang sukanya makan kayak makanan yang sehat gitu. Tapi mungkin nanti bisa ya bu untuk diajak untuk ikut pola makan sehat gitu. Nanti diajarin Harus ya bu. Ya. Baik bu, jadi ibu sanggup ya bu untuk menjalani perubahan terkait pola makan, aktivitas fisik sama stres yang tadi sudah kita bahas. Baik. Untuk minggu depan apa ibu bisa hadir konseling lagi nih bu? Jadi kita bisa tahu nanti apakah perubahan ini berjalan dengan lancar gitu. Insya Allah bisa. Baik bu, nanti kita tentukan tanggalnya dan jamnya nih bu. Jadi ibu nanti bisa WA di nomor saya atau mungkin hari ini ibu ada yang kurang, ada yang masih bingung, nanti juga bisa tanya-tanya saya di nomor yang sama nih bu. Jadi gak apa-apa bu, pokoknya hubungin aja kalau misalnya ada keluhan ataupun apa, nanti saya siap membantu.
Ibu semoga hipertensi Ibu bisa menurun Ibu. Jadi dengan adanya aktivitas-aktivitas dan adanya kebiasaan yang udah mulai dirubah lagi. Semoga seminggu ke depan kita lihat perubahannya baik sekali ya Bu. Sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih karena Ibu udah hadir di sesi konseling hari ini. Ibu bagus sekali soalnya motivasinya dari diri sendiri dan Ibu dapat menjelaskan kembali terkait diskusi apa yang kita diskusikan tadi. Terima kasih Ibu. Untuk minggu depan hadir lagi gitu. Sama-sama. Terima kasih Bu.